Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Surabaya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang analisis data kelas 10 Informatika Sekolah SMK Negeri 8 Surabaya. Tujuan dibuatnya video pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi digital. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keamanan informasi digital. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui ancaman apa saja informasi digital. Yang keempat, siswa dapat mengetahui pengamanan informasi digital. Yang kelima, siswa dapat mengakses kontrol lingkungan. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan pengumpulan data. Nah, sebelum membahas tentang identifikasi informasi digital, banyak diketahui bahwa informasi dapat kita ambil dari mana saja. Yang pertama, dari internet, yang kedua dari media sosial, dan yang ketiga dari komunikasi yang dilakukan secara langsung. Identifikasi informasi digital dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama melalui pesan elektronik atau email. Email sendiri memiliki banyak jenis spam email yang dapat diidentifikasi. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di samping, ini adalah contoh dari email promosi. Dan jika kalian merasa terganggu dengan email promosi, dapat menggunakan fitur unsubscribe untuk berhenti berlangganan. Selanjutnya adalah email phishing. Email phishing ini biasanya termasuk jenis dalam email berbentuk pelanggaran, atau biasanya email phishing ini dikenal sebagai bodong, email bodong. Ini contohnya, diberikan contoh bahwa ada email masuk berupa pemberian voucher GoPay gratis untuk seseorang. Yang ketiga ada email penawaran hadiah. Ini spammer atau orang yang melakukan kejahatan biasanya mengirimkan email melalui judul pesan selamat Anda telah mendapatkan hadiah. Selanjutnya ada email penipuan identitas. Jadi isi email penipuan identitas ini adalah berisi identitas seseorang, biasanya tokoh figur yang terkenal atau perusahaannya sudah terkenal. Berisi tentang email berupa donasi, pembukaan donasi. Yang kelima ada penipuan dalam bentuk lampiran, sama seperti email penipuan identitas, namun ditambahkan lampiran berupa dokumen bisa, PDF pun juga bisa. Selanjutnya, setelah mengetahui beberapa email spam, ada informasi melalui pesan pribadi. Pesan pribadi ini biasanya spammer atau orang yang melakukan kejahatan akan memberikan suatu link atau situs website. Seperti contoh di samping ini ada https://bit.ly pemenang Shopee. Ini disajikan contoh dari Nah, yang kedua ada baca sebelum berinteraksi. Jadi, segala informasi yang kita dapatkan perlu kita cari dulu kebenarannya, apakah informasi yang kita dapatkan ini benar atau tidak. Yang ketiga ada informasi multimedia. Disajikan di sini ada gambar dan sedikit kata atau kalimat yang dimana merupakan kalimat hoax. Jadi informasi palsu biasanya memiliki karakteristik dengan menggunakan data, foto, dan kutipan orang. Yang kedua ada keamanan informasi digital. Keamanan informasi ini merupakan upaya atau praktik untuk melindungi informasi dengan mengurangi risiko informasi yang melibatkan pencegahan atau pengurangan kemungkinan pihak asing yang berusaha mengakses data. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang dilibatkan dalam proses manajemen risiko yang terstruktur antara lain. Yang pertama, melakukan identifikasi informasi. Yang kedua, melakukan evaluasi risiko. Yang ketiga, memutuskan bagaimana menangani kerentanan risiko tersebut. Yang keempat, merancang kontrol keamanan. Dan yang terakhir adalah memantau kegiatan, membuat struktur keamanan informasi yang diperlukan. Nah, ini adalah beberapa contoh macam dari ancaman informasi digital. Yang pertama ada malware. Malware ini merupakan perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Ini biasanya kalau di komputer seperti virus yang berbahaya pada komputer. Dan yang kedua ada pencurian identitas, tindakan orang lain yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang. Selanjutnya ada pencurian kekayaan intelektual. Ini seperti kalau di dunia musik itu seperti hak cipta, mengklaim hak milik orang lain atau mengklaim lagu milik orang lain.
Yang keempat ada sabotase situs web. Ini peretas atau hacker berupaya untuk mengambil data pusat, modifikasi, bahkan menghancurkan situs web targetnya. Yang terakhir ada pemerasan informasi, tindakan orang lain yang berusaha mendapatkan informasi dari target kemudian disegel atau dikunci. Pembahasan selanjutnya ada pengamanan informasi digital. Jadi kita perlu melakukan beberapa pengamanan untuk informasi pribadi kita. Seperti yang ditampilkan di samping, ini adalah contohnya kalau kita ingin mengamankan dokumen Word kita. Ini contohnya, memasukkan password. Kemudian melakukan enkripsi teks, merupakan proses penyandian, sama seperti tadi, melakukan melakukan penyandian, membuat password pada laman Word. Namun kalau di enkripsi teks ini kita melalui link gratis. Ini contohnya. Yang kelima ada akses kontrol lingkungan. Ini jadi maksudnya di sini akses kontrol lingkungan adalah biasanya kita menggunakan komputer pribadi, itu biasanya ada orang lain atau teman atau siapapun meminjam komputer pribadi kita. Nah, kita bisa mengamankan data-data kita melalui tahap ini. Selanjutnya, kemudian akan muncul jendela setting dan pilih menu account. Dan terakhir pilih password. Memasukkan password. Nah, pembahasan yang terakhir ada pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini menganalisis informasi spesifik untuk kita mengetahui solusi apa yang kita ingin dapatkan. Tujuannya adalah memudahkan peneliti dalam membuat evaluasi dan mampu membuat prediksi dari hasil analisis data. Ini ada dua jenis pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Ini data primer itu dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan. Yang kedua ada pengumpulan data sekunder yang sering disebut dengan metode penggunaan bahan dokumen. Jadi kita tidak perlu langsung melakukan penganalisisan data di lapangan, jadi kita hanya melalui pihak-pihak tertentu. Nah, ini ada mengapa sih kita perlu melakukan pengumpulan data. Yang pertama ada mengurangi kemungkinan kesalahan, yang kedua ada mengambil keputusan, yang ketiga menghemat biaya dan waktu, dan yang terakhir untuk mendukung kebutuhan dari ide, gagasan, atau inovasi baru. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri ada 3. Yang pertama wawancara, bisa dilakukan secara langsung ataupun bisa dilakukan secara tidak langsung. Wawancara ini biasanya menggunakan alat perekam juga bisa ataupun ditulis manual juga bisa. Yang kedua ada kuesioner. Yang ketiga ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini berarti kita mengumpulkan dokumen-dokumen dari buku-buku yang kita baca dan sesuai data yang akan kita cari. Terima kasih, sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.